Renungan Sejuk. Renungan Selasa, Jumat dan Minggu. Menyelami sukacita kasih Amoris Laetitia agar makin beriman, faithful dan berbuah, fruitful, bersama para malaikat, para kudus di surga dan Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Ketika kematian menusukkan sengatnya. Cerita Romo Kisah Samiun. Saudara kembar Samiun dan Samian hidup dengan usaha yang dikenal kotor. Punya perusahaan besar di kota. Mereka suka memeras dan menuntut kerja keras, tetapi orang di desanya mengenalnya sebagai orang yang berjasa. Banyak membantu gereja dan sosial tinggi. Semua biaya dan kebutuhan gereja di desa itu tercukupi. Keduanya dikenal baik oleh romo parokinya. Saat ada pergantian romo paroki ke yang lebih muda, Samiti namanya, yang dikenal tegas dan berani, ia membuat banyak perubahan, termasuk ingin mengembangkan tempat peziarahan di gereja itu. Dengan inisiatif itu, kembaran ini mau membantu proyek. Namun saat akan mulai pengerjaan, Samian keburu meninggal. Samiun saat menyerahkan cek biaya pembangunan kepada Samiti mengatakan, ini semua amanah, mohon diterima. Namun katakanlah bahwa Samian adalah orang kudus sebenarnya. Saat pemakaman yang diminta di tempat dekat pembangunan peziarahan, Romo Samiti dengan berani mengatakan, ia sungguh-sungguh orang jahat. Semua orang kaget. Tetapi kemudian ia melanjutkan, ia memeras, memanipulasi, mengelabui. Tetapi dibandingkan dengan saudaranya yang masih hidup, ia adalah orang kudus yang hebat. Ketika kematian menusukkan sengatnya pada masa berkabung, kita harus membantu orang berduka untuk menyadari bahwa setelah kehilangan orang yang dicintai, kita masih memiliki tugas yang harus diselesaikan. Dan tidak baik untuk memperpanjang penderitaan, seolah-olah hal itu merupakan suatu bentuk penghormatan bagi orang yang sudah meninggal. Orang yang kita cintai tidak membutuhkan penderitaan kita, tidak juga dengan menyanjung mereka sehingga kita harus merusak kehidupan kita. Juga mengingat dan menyebut namanya setiap saat juga bukan merupakan ungkapan kasih terbaik, karena ini berarti melekat masa lalu yang tak ada lagi dan bukannya terus mengasihi orang yang nyata yang kini sudah berada di alam baka. Kehadiran fisiknya memang tidak dimungkinkan lagi. Namun jika kematian adalah suatu yang kuat, cinta kuat seperti maut.
Cinta kasih memiliki intuisi yang memampukan kita untuk mendengar tanpa suara dan melihat yang tak terlihat. Ini tidak berarti membayangkan orang yang kita cintai seperti dulu, tetapi kita menerima mereka berubah sebagaimana adanya sekarang. Yesus yang bangkit ketika sahabatnya Maria berusaha untuk memeluknya, berkata kepadanya untuk tidak memegangnya. Bandingan Yohanes 20:17, untuk tidak membawa dia kepada perjumpaan yang berbeda. Amoris Laetitia 255, berkah dalam.